Sesumber sebelum bertanding, kata itu yang patut kita sematkan kepada Branko Ivankovic yang sebelumnya optimis bahwa timnya akan menang menghadapi Indonesia. Namun kena karma dan akhirnya angkat koper dan pulang lebih awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung setia Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu. Hari ini kita semua tentunya masih dalam kondisi senang, bahagia, dan kita semua tentunya masih happy dengan kemenangan Timnas Indonesia tadi malam. Gol sematawayang yang dicetak oleh Romeni sebagai penentu kemenangan Timnas Indonesia. Dan patut kita berikan apresiasi dan jempol kepada para punggawa Garuda yang bertarung mati-matian di atas lapangan untuk bisa merebut 3 poin dari Cina. Dan itu terbukti setelah 97 menit mereka bertahan dan skor terakhir menunjukkan bahwa Timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde 4 setelah hari ini kita semua mengetahui bahwa pertandingan antara Timnas Bahrain dan Arab Saudi berakhir dengan kemenangan Arab Saudi. Ini sudah fix Timnas Indonesia melaju ke babak keempat. Karena secara hitung-hitungan Timnas Bahrain dengan Timnas Cina sudah tidak bisa lolos teman-teman sekalian. Karena pertandingan terakhir Bahrain dengan Cina akan ketemu, sementara Arab Saudi dengan Australia akan ketemu, dan juga Jepang dengan Indonesia akan ketemu. Namun di sini boleh dibilang bahwa 12 poin yang didapatkan oleh Timnas Indonesia saat ini mustahil dikejar oleh Cina dan juga Bahrain. Nah teman-teman, ini yang kita harapkan. Pada video saya sebelumnya bahwa yakin dan percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan terbukti dengan kerja keras, dengan semangat perjuangan yang dimiliki oleh semua punggawa Garuda, akhirnya Timnas Indonesia bisa melaju sampai dengan babak keempat. Dan satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang prosesnya mulai dari awal kualifikasi sampai dengan ronde ketiga, dan hari ini sudah dipastikan lolos ke ronde keempat hanya Timnas Indonesia. Dan ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi. Dan saya juga memberikan selamat kepada Timnas Indonesia, terutama kepada Peter Clever dan juga tim kepelatihan yang sangat jenius dalam menurunkan starting line up. Luar biasa dan tak terduga. Peter Clever selaku nahkoda dari Timnas Indonesia membuat kejutan dengan menurunkan 4 pemain Liga 1, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri, dan juga Egy Maulana Fikri. Sebelumnya pastinya tidak terduga bagi kita bahwa 4 pemain ini akan turun sebagai starter. Namun inilah. Dan setelah saya telusuri, ternyata Patrick Kluivert bukannya karena saat ini dia bagus lalu kita puji, tidak. Namun Patrick Kluivert merupakan salah satu pelatih yang tidak melihat daripada market value-nya pemain. Terbukti sekelas Michel Gers dicadangkan, sekelas Kevin Dix dicadangkan, dipilihnya Yaakob Sayuri dan juga Rizky Ridho diturunkan sebagai starter ketimbang Michel Gers. Dan memang saya secara pribadi lebih memilih trio back yang dipasang oleh Patrick Kluivert tadi malam, karena memang mereka bertiga ini kita sudah sama-sama melihat di berbagai macam pertandingan saat melawan Australia, kemudian Arab Saudi dan juga Bahrain. Mereka bertiga ini dipasang, Indonesia selalu clean sheet. Gawang Indonesia tidak kebobolan. Sekelas Australia masih bisa ditahan di Gelora Bung Karno. Sekelas Arab Saudi dibantai 2-0 di Gelora Bung Karno. Dan juga Bahrain terakhir kemarin digalakkan oleh Timnas Indonesia dengan skor 1-0 lewat gol tunggal dari Romeni. Nah, mereka bertiga ini dipasang di belakang sebagai benteng untuk membentengi gawang Timnas Indonesia yang dikawal oleh Martin Paes waktu itu. Dan saya secara pribadi sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert tadi malam dan juga tim kepelatihan. Sangat cerdik bagi seorang Patrick Kluivert yang dapat mengelabui Branko Ivankovic
dalam hal starting 11. Karena sebelumnya pasti di dalam benak Branko Ivankovic bahwa pemain-pemain yang diturunkan pasti sama dengan pemain-pemain yang akan ataupun sebelumnya bertanding melawan timnas Indonesia di Qingdao pada saat itu. Namun apa boleh buat, inilah pelatih dengan kejeniusan dan ditambah juga dengan analisis yang dilakukan oleh seorang Alex Pastor dan juga Dani Lansat sebagai asisten pelatih. Mereka bertiga luar biasa. Dan pemain pun yang diturunkan sangat bertanggung jawab, terutama pemain Liga 1 seperti Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, dan juga Egy Maulana dan Yakob Sayuri. Mereka berempat ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak kalah bersaing dengan pemain-pemain abroad yang ada, seperti Jaises, Ole Rumeni, kemudian Tom Hai, dan lain sebagainya. Dan mereka tadi malam menunjukkan bahwa mereka adalah pemain Liga 1 yang tidak kalah kualitas dengan pemain-pemain abroad yang ada, rata-rata bermain di Eropa. Dan ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Karena dari strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert cukup membuat timnas Cina kerepotan. Dan hasilnya sangat signifikan dan positif. Dengan demikian, maka saat ini kita boleh bergembira, boleh bereforia, namun kita harus ingat bahwa perjuangan belum selesai. Timnas Indonesia akan ketemu dengan lawan-lawan tangguh yang datang dari Timur Tengah yang siap untuk menyudahi perjuangan timnas Indonesia. Dengan demikian, maka tim kepelatihan dan juga pihak federasi pastinya setelah pertandingan ini mereka akan mempersiapkan lebih bagus lagi timnas Indonesia untuk mengarungi ronde 4. Karena di ronde 4 bukan lagi tim-tim seperti ronde 3, tapi tim-tim yang akan melaju ke ronde 4 merupakan tim-tim raksasa yang mereka tidak akan dengan mudah menyerah begitu saja dan mereka akan optimis untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Dengan demikian teman-teman sekalian, mari kita doakan proses timnas Indonesia ke depannya. Semoga Pak Erick Thohir dan juga tim kepelatihan bisa melihat hal-hal kecil ataupun ada yang bisa diperbaharui ataupun dibenahi lagi, mereka dapat melihat celah itu agar bisa mempersiapkan timnas kita lebih baik lagi karena di ronde 4 persaingannya akan lebih ketat. Dengan demikian, tetap semangat, kita dukung terus timnas kebanggaan kita. Walaupun kita tidak datang langsung ke stadion, maka kita doakan mereka dari luar. Mereka bertarung di atas lapangan, kita dukung mereka dengan cara mendoakan mereka. Karena keinginan kita cuma satu, yaitu 2026, bendera merah putih bisa berkibar di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Oke teman-teman, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.